Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, mudah-mudahan baik semuanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup atau selesai? Pelajaran hari ini adalah menjelaskan karakteristik Archaebacteria dan Eubacteria, kemudian menjelaskan cara mengisolasi bakteri, menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri, dan menjelaskan peranan bakteri yang menguntungkan ataupun yang merugikan dalam kehidupan. Archaebacteria dan Eubacteria terdapat pada tabel berikut. Karakteristik nukleus pada Archaebacteria prokariota dan pada bakteri juga prokariota. Prokariota artinya tidak mempunyai selaput inti atau selaput nukleus. Sedangkan dinding sel tidak mengandung peptidogligan, kemudian mengandung peptidogligan atau pada bakteri. Lipid membran beberapa hidrokarbon bercabang, sedangkan pada bakteri hidrokarbon tak bercabang. RNA polimerase beberapa jenis pada archaea, sedangkan pada bakteri satu jenis. Entron ini bagian gen yang bukan untuk pengkodean. Ada beberapa gen pada archaea, sedangkan pada bakteri tidak ada. Respon terhadap antibiotik streptomycin dan chloramphenicol pada Archaebacteria pertumbuhan tidak terhambat. Dan pada bakteri pertumbuhan terhambat. Artinya obat yang antibiotik pada Archaea ini tidak mempan atau tidak ada pengaruhnya. Oke, selanjutnya kan di bawah ini ada 4 gambar. Silakan kalian amati keempat gambar tersebut, kemudian nanti dilanjutkan pada tayangan berikutnya. Apa yang bisa kalian simpulkan dalam benak kalian tentang gambar ini? Oke, sudah diamati, sudah disimpulkan dalam hati dan pikiran. Kita lanjut. Bakteri antara lain metode tuang atau full-fledged cell culture. Ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mencampur suspensi bakteri dengan medium agar pada suhu 50 derajat, kemudian menuangkannya pada petri dish, atau dengan menyemprotkan suspensi pada dasar petri dish, kemudian menuang medium agar ke atasnya dan diaduk. Setelah agar mengeras, bakteri akan berada pada tempatnya masing-masing dan diharapkan bakteri tidak mengelompok sehingga terbentuk koloni tunggal. Jadi ini ada petri dish, ini maksudnya tempat untuk atau wadah untuk membiarkan bakteri. Ini gambar petri dish sampai terbentuk bakteri yang hasil dari proses ini. Oke. Metode sebar atau spread plate dilakukan dengan menyemprotkan suspensi ke atas medium agar kemudian menyebarkannya secara merata dengan Trygalski. Dengan ini diharapkan bakteri terpisah secara individual kemudian dapat tumbuh menjadi koloni tunggal. Ini suspensi ini maksudnya biakan murni. Ini gambarnya dari awal proses sebar sampai nanti terbentuk koloni di permukaannya, koloni bakteri. Reproduksi bakteri secara seksual ini saya singkat dengan TTK. Jadi kalau ditanya reproduksi bakteri secara seksual bisa disingkat dengan TTK: transformasi, transduksi, dan konjugasi. Oke, itu supaya lebih memudahkan.
Nah, satu transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lain. Ini transformasi. Ini fotonya, ini yang maksudnya satu gen saja itu sebagian aja, sebagian dari gen, bukan keseluruhan gen. Nanti terbentuk menyatu, dia melingkar menjadi gen perfect. Kenapa saya melingkar tuh gen yang melingkar? Ini transdoksi, jadi TTK adalah pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lain dengan perantaraan organisme yang lain, yaitu bakteriophage atau virus bakteri. Ini bakteri yang menginfeksi virus yang menginfeksi bakteri, itu namanya bakteriophage. Jadi ada virus tertentu yang dapat menginfeksi bakteri. Ini kalau melihat gambarnya antara dua bakteri, dalam bakteri yang satu virusnya keluar menempel kepada bakteri yang lain. Ini gambarnya tayang duluan. Nah, ini konjugasi adalah pemindahan materi genetik berupa plasmid. Plasmid itu tadi adalah gen yang melingkar, atau disebut dengan profek, secara langsung melalui kontak sel dengan bentuk struktur seperti jembatan di antara dua sel bakteri yang berdekatan. Umumnya terjadi pada bakteri gram negatif. Jadi ada gram positif, ada gram negatif, itu ada kategori tertentu. Ini dipindahkan seperti jalur jembatan, tapi sini jalur jembatannya tidak kelihatan, cuma seolah-olah. Nanti plasmidnya atau gennya nanti bergabung, itu secara konjugasi. Jadi disingkat T3, ingat T3, transformasi, transdoksi, dan konjugasi. Jadi kalau ditanya bagaimana berapa macam reproduksi bakteri secara seksual, ada 3, T3 atau disingkat T3, transformasi, transdoksi, dan konjugasi. Semoga dapat diingat ya. Berikutnya bakteri. Peranan bakteri itu ada dua, bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Yang menguntungkan, satu, pembusukan. Ini penguraian sisa-sisa makhluk hidup, contohnya Escherichia coli itu pada usus besar, dia membusukkan makanan pada usus besar kita. Kemudian pembuatan makanan dan minuman hasil fermentasi, contohnya Acetobacter pada pembuatan asam cuka, Lactobacillus bulgaricus pada pembuatan yogurt, Acetobacter Sillinum pada pembuatan nata de coco, dan Lactobacillus casei pada pembuatan keju atau yogurt. Nah, berperan dalam siklus nitrogen sebagai bakteri pengikat nitrogen, yaitu Rhizobium leguminosarum yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman, kacang-kacangan, dan Acetobacter chlorococcum ini berperan dalam bidang pertanian. Ini juga pembusukan makanan, contohnya Clostridium botulinum, tapi di luar usus besar. Jadi makanan busuk sebelum waktunya, ini sangat membahayakan. Makanya dicuci dulu makanan tersebut. Nah, penyebab penyakit pada manusia contohnya Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC, bisa sesak napas, atau apa ini? Bahasa Banjar lapah benak. Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera atau muntaber. Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus. Dan Mycolepri, penyebab penyakit lepra, penyakit pada hewan. Contohnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antrak pada sapi. Ini bisa membahayakan. Kesimpulan. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan di antara kalian? Ada yang bisa? Oke. Karakteristik utama bakteri yaitu dinding sel pada Archaebacteria mengandung peptidoglican, dan pada Eubacteria itu malah tidak mengandung peptidoglican.
Cara mengisolasi bakteri dengan metode tuang dan metode sebar. Cara perkembangbiakan bakteri yaitu tadi disingkat TTK. Ini khususnya pada reproduksi seksual, transformasi, transduksi, dan konjugasi. Contoh, bakteri merugikan adalah Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC, dan contoh bakteri yang menguntungkan Escherichia coli atau pembusuk makanan. Tadi utamanya pada usus besar. Oke, setelah ini ada LKPD nanti dijawab, dan di akhir ini ada post test. Sampai di sini aja dulu. Semoga bermanfaat dan lanjutkan. Terima kasih.